Tragedi di New York. Raksasa Amerika Selatan, pemegang 5 gelar juara dunia, timnas Brasil, secara dramatis dan mengejutkan harus angkat koper lebih awal dari ajang Piala Dunia 2026. Bukan oleh rival tradisional mereka, melainkan oleh tim kuda hitam Eropa, Norwegia. Skor 2-1 menghiasi papan skor, mengakhiri mimpi heksa atau gelar ke-6 yang sudah didambakan publik Seleção selama lebih dari 2 dekade. Halo Sobat Raftel, kembali lagi di Raftel Sport. Pertandingan babak 16 besar yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium pada Senin pagi waktu Indonesia Barat ini, benar-benar menjadi saksi bisu runtuhnya taktik sang Don, Carlo Ancelotti. Banyak pihak yang langsung menuding bahwa Ancelotti telah melakukan beberapa kesalahan fatal yang berujung pada bencana ini. Bagaimana mungkin tim yang dipenuhi bintang dari lini belakang hingga lini depan, mendominasi penguasaan bola, tapi pada akhirnya harus bertekuk lutut di hadapan Norwegia yang mencatatkan sejarah lolos ke perempat final untuk pertama kalinya? Pantes kalah. Ternyata, ini dia deretan kesalahan fatal dan faktor krusial yang membuat Brasil tersingkir secara menyakitkan. Mari kita bedah tuntas hanya di Raftel Sport. Faktor pertama, dan yang mungkin menjadi perdebatan paling panas di kalangan pandis sepak bola dunia saat ini adalah keputusan taktis Carlo Ancelotti terkait sang mega bintang, Neymar Junior. Sobat Raftel, kita semua tahu Neymar baru saja pulih dari cedera. Namun, dalam laga dengan tensi setinggi fase nokaut Piala Dunia, kehadiran figur pemimpin dan kreator serangan di atas lapangan adalah sebuah kewajiban. Ancelotti justru memilih untuk membangku cadangkan Neymar dan mempercayakan lini serang kepada trio Gabriel Martinelli, Ryan, dan Matheus Cunha dengan dukungan Vinicius Junior. Keputusan ini terbukti menjadi bumerang. Di babak pertama, meski mendominasi, serangan Brasil terasa hambar. Mereka kehilangan magis, kreativitas, dan visi umpan pembelah pertahanan yang biasa ditawarkan oleh Neymar. Ketika deadlock terjadi, Brasil kebingungan mencari solusi untuk menembus rapatnya blok pertahanan Norwegia yang digalang oleh Christopher Ajer dan kawan-kawan. Neymar baru dimasukkan pada menit ke-67 untuk menggantikan Martinelli. Ironisnya, setelah Neymar masuk, aliran bola Brasil memang membaik. Puncaknya, Neymar berhasil mencetak gol lewat titik putih di menit ke-90-10. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Waktu yang diberikan kepada Neymar terlalu sempit untuk mengubah jalannya pertandingan secara keseluruhan. Jika saja Ancelotti mengambil risiko yang terukur dengan memainkan Neymar sejak menit pertama, setidaknya untuk 60 menit awal, ritme permainan Brasil diyakini akan jauh lebih berbahaya dan mungkin saja hasil akhir akan berbicara lain. Beralih ke poin kedua. Jika Brasil kehilangan sosok finisher yang efisien, Norwegia justru memiliki monster di lini depan mereka, Erling Haaland. Striker Manchester City ini benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai salah satu penyerang terbaik di planet bumi saat ini. Sepanjang pertandingan, Haaland tidak selalu memegang bola. Ia sadar betul bahwa lini tengah Brasil yang dikawal Casemiro dan Bruno Guimaraes akan memutus aliran bola kepadanya. Namun, disinilah letak kecerdasannya. Haaland terus bergerak mencari ruang, memancing Marquinhos dan Gabriel Magalhaes keluar dari zona nyaman mereka. Ketajamannya yang mematikan akhirnya menghukum kelengahan barisan pertahanan Brasil. Di menit ke-79, saat pertahanan Brasil sedang lengah setelah gagal memaksimalkan serangan, Haaland muncul bagai mimpi buruk. Ia memenangi duel udara dan menanduk bola untuk memecah kebuntuan. Tidak berhenti sampai di situ, saat mental pemain Brasil runtuh dan berusaha keluar menyerang total, Haaland kembali memberikan pukulan telak. Pada menit ke-89, melalui sebuah transisi cepat, Haaland melepaskan tembakan mendatar yang tak mampu dijangkau oleh kiper sekelas Alisson Becker. 2 gol dari minimnya peluang yang ia dapatkan membuktikan satu hal, efektivitas. Haaland kini telah mengemas 7 gol di turnamen ini, sejajar dengan nama-nama besar lainnya. Ia menghukum Brasil yang terlalu asyik menguasai bola namun lupa cara bertahan dari serangan seorang predator murni. Sobat Raftel, dalam sepak bola, ada pepatah yang mengatakan, jika kamu tidak memanfaatkan peluangmu, lawanmu yang akan melakukannya. Kalimat ini sangat mewakili poin ketiga kita, peluang emas yang dibuang sia-sia oleh Brasil. Sejatinya, Brasil punya kesempatan emas untuk membunuh mental Norwegia sejak awal pertandingan. Tepat di menit ke-11,
Pergerakan eksplosif Mateus Cunha di dalam kotak penalti terpaksa dihentikan secara ilegal oleh Christopher Ajer. Wasit awalnya bergeming, namun setelah tinjauan VAR, penalti mutlak diberikan untuk tim Samba di menit ke-13. Disinilah momen krusial itu terjadi. Bruno Guimaraes yang maju sebagai Algojo diharapkan mampu memberikan keunggulan cepat. Namun, apa yang terjadi? Tendangannya berhasil dibaca dengan sempurna oleh kiper Norwegia, Orjan Niland, yang terbang ke sisi kiri bawah untuk menepis bola. Kegagalan penalti di menit-menit awal ini bukan sekadar hilangnya satu gol, tapi berdampak masif pada psikologis kedua tim. Bagi Brasil, kegagalan ini melahirkan rasa frustrasi yang perlahan menumpuk. Sementara bagi Norwegia, penyelamatan Niland ini ibarat suntikan adrenalin. Mereka sadar bahwa raksasa di hadapan mereka bisa dilukai dan gawang mereka bisa dipertahankan. Jika saja penalti itu masuk, skenario pertandingan dipastikan akan berubah 180 derajat. Norwegia terpaksa bermain terbuka, dan Brasil bisa berpesta gol lewat transisi cepat Vinicius Junior. Sayang, realitasnya tak seindah itu. Poin keempat sekaligus yang terakhir adalah berjalannya skema taktik counter-attack super efektif dari Norwegia. Pelatih Norwegia, Ståle Solbakken, layak mendapatkan kredit tersendiri. Ia tahu persis bahwa meladeni permainan terbuka melawan Brasil adalah bunuh diri. Maka, ia menginstruksikan timnya untuk bermain dengan blok rendah, bertahan dengan rapat, dan meledak saat merebut bola. Skema ini mencapai puncak kesempurnaannya berkat pergantian pemain super jenius di awal babak kedua. Solbakken menarik keluar Antonio Nusa dan memasukkan Andreas Skjelderup di menit ke-45. Keputusan ini mengubah segalanya. Skjelderup menjadi motor utama serangan balik Norwegia. Dengan kecepatan dan visi bermainnya, Skjelderup mengeksploitasi ruang kosong yang ditinggalkan oleh fullback Brasil, Danilo dan Douglas Santos, yang terlalu asyik membantu serangan. Bukti nyatanya terlihat dari 2 gol Haaland. Keduanya lahir dari assist brilian Skjelderup. Crossing akuratnya dari sisi kiri pada menit ke-79 menemukan kepala Haaland, dan umpannya di menit ke-89 membelah pertahanan Brasil yang sudah kehilangan bentuknya. Norwegia tidak butuh 60 atau 70% penguasaan bola. Mereka hanya butuh momen yang tepat, ruang yang terbuka, dan eksekutor yang dingin. Skema serangan balik yang dipersiapkan dengan matang ini terbukti menjadi antitesis yang menghancurkan taktik Carlo Ancelotti. Jadi, kesimpulannya Sobat Raftel, kekalahan Brasil bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah akumulasi dari kesalahan taktis di awal dengan mencadangkan Neymar, kegagalan memanfaatkan momentum krusial seperti penalti Bruno Guimaraes, dan kegagapan lini belakang dalam mengantisipasi serangan balik Norwegia yang dipimpin oleh duet Skjelderup dan diakhiri dengan sempurna oleh Erling Haaland. Kutukan Brasil atas tim-tim Eropa di fase gugur berlanjut. Ini adalah turnamen ke-6 berturut-turut di mana langkah mereka dihentikan oleh wakil benua biru, dan kali ini, mereka harus pulang lebih awal. Bagi Carlo Ancelotti yang baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2030, ini adalah pukulan telak. PR besar menanti sang pelatih legendaris untuk meracik ulang mentalitas dan taktik skuad Seleção jika ingin kembali berjaya. Sementara itu, untuk Norwegia, sejarah baru tercipta dan dongeng mereka di Amerika Utara berlanjut ke babak perempat final, menanti pemenang antara Meksiko atau Inggris. Bagaimana menurut kalian, Sobat Raftel? Apakah Ancelotti harus disalahkan sepenuhnya atas kegagalan ini? Atau memang Norwegia bermain terlalu solid malam ini? Coba tulis pendapat dan analisa versi kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menikmati pembahasan ini, share ke teman-teman pecinta sepak bola lainnya, dan pastikan kalian sudah subscribe channel Raftel Sport, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 dan berita sepak bola dunia lainnya. Saya pamit undur diri, salam olahraga, dan sampai jumpa di video Raftel Sport selanjutnya.